Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulfandita. Aku dari Teknik Geologi angkatan 2023 dengan NIM 07200 23024. Nah, jadi di sini aku akan menceritakan tentang suatu mineral yang ada di alam, yaitu adalah mineral bismut. Yang mana mineral bismut ini mungkin terdengar sangat asing di telinga kita karena memang untuk keterdapatan dari mineral bismut ini sendiri dia hanya memiliki kelimpahan sekitar 0,00002% di kerak bumi ini. Nah, jadi memang sangat tidak familiar ya di telinga kita. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita bercerita lebih jauh lagi, lebih panjang lagi mengenai mineral bismut ini, mungkin di sini ada beberapa dari teman-teman semua yang belum tahu sebenarnya apa sih mineral itu atau baru mendengar kata mineral. Nah, jadi mineral itu adalah suatu benda padat anorganik yang terbentuk secara alamiah di alam dan dia itu tersusun atas atom-atom. Nah, syarat suatu benda itu dapat dikatakan sebagai suatu mineral adalah yang pertama, itu dia merupakan suatu padatan yang homogen. Nah, yang kedua, itu dia terbentuk secara alamiah di alam. Yang ketiga, dia itu anorganik. Yang keempat, memiliki struktur atom yang sangat teratur. Dan yang kelima itu dia memiliki komposisi kimia. Nah, itu tadi adalah 5 sifat yang dapat menyatakan suatu benda itu adalah sebagai suatu mineral. You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's over. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke topik utamanya, yaitu adalah mineral bismut itu sendiri. Nah, jadi mineral bismut ini ditemukan secara resmi itu tahun 1753 oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Claude Geoffroy. Nah, namun sebenarnya mineral ini tuh sudah pernah ditemukan berabad-abad yang lalu oleh orang-orang zaman dulu, namun untuk secara resmi baru ditemukan tahun 1753 oleh Claude Geoffroy. Nah, nama dari mineral bismut ini sendiri itu diambil dari bahasa Jerman, yaitu Weismuth, yang artinya adalah bahan putih. Yang mana hal tersebut diambil dari fakta bahwa mineral bismut ini memiliki warna yang cerah, agak putih. Nah, hal tersebutlah yang membuat mineral ini diberi nama Weismuth atau bismut. Mineral bismut masuk ke dalam golongan native element dalam klasifikasi Berzelius. Nah, native element sendiri merupakan suatu golongan di dalam klasifikasi Berzelius yang terdiri atas mineral-mineral yang tersusun atas satu unsur atom. Yang mana contoh dari mineral-mineral pada native element itu seperti belerang, emas, arsenik, tembaga, perak, dan masih banyak lagi termasuk mineral bismut ini sendiri. Nah, mineral bismut ini tersusun atas unsur Bi dengan nomor atom 83 dan nomor massa 208,98. To find a new home, to find a new home, where flowers grow, where flowers grow. Mineral bismut memiliki kilap semi logam, yang mana apabila kita pantulkan cahaya pada permukaan dari mineral ini, maka dia akan menghasilkan kilauan-kilauan seperti logam. Nah, kemudian mineral ini juga memiliki kekerasan yang berkisaran antara 2 sampai 2,5 pada skala Mohs, yang menandakan bahwa mineral ini itu tidak terlalu keras. Kemudian mineral bismut ini juga menghasilkan gores yang berwarna abu-abu apabila kita goreskan pada porselen, maka dia akan menghasilkan suatu gores garis biasanya berwarna abu-abu pada porselen tersebut. Mineral bismut memiliki belahan yang sempurna dengan pecahan yang uneven atau kurang baik. Mineral ini juga memiliki
berat jenis yang berkisaran antara 9,7 sampai 9,8 gram per cm kubik dengan sifat kemagnetan yaitu paramagnetik, yang artinya dia merupakan suatu mineral yang bisa ditarik oleh magnet namun daya tariknya sangat rendah. Do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking. Pembentukan dari mineral bismut ini sendiri bisa dikatakan cukup kompleks. Beberapa di antaranya itu mineral ini bisa terbentuk oleh proses hidrotermal, kemudian dia juga bisa terbentuk dalam batuan granitik. Kemudian mineral ini juga bisa terbentuk pada zona oksidasi dan juga lingkungan sedimen. Nah, untuk keterdapatan dari mineral bismut ini sendiri, biasanya mineral ini akan berpadu dengan mineral lain. Biasanya mineral bismut ini akan terdapat dalam mineral seperti mineral bismutinita, bismutit, dan wittikindit. Behind. Kemudian selanjutnya kegunaan dari mineral bismut. Nah, mineral bismut ini memiliki banyak sekali kegunaan sebenarnya. Namun kegunaan yang paling utama dari mineral bismut ini biasanya digunakan dalam industri farmasi, yaitu sebagai obat antasid dan juga anti diare. Hal tersebut dikarenakan sifat dari mineral bismut ini dinilai sangat baik untuk pencernaan. Kemudian mineral bismut ini juga banyak digunakan pada industri kosmetik seperti pada bedak dan juga lipstik, karena mineral bismut ini memiliki kilau dan juga tekstur yang halus. Mineral bismut juga memiliki banyak sekali kegunaan lainnya, terutama pada bidang metalurgi, industri metalurgi sebagai logam paduan, dan juga berguna pada lingkungan, kemudian untuk nuklir. Kemudian juga mineral bismut ini berguna untuk industri elektromagnetik. You're out in the street. Mineral bismut memiliki banyak sekali keunikan. Beberapa diantaranya adalah seperti pertama, keunikan dari mineral bismut ini adalah dia memiliki titik kelebur yang rendah. Kemudian keunikan selanjutnya dari mineral bismut ini adalah dia bisa berekspansi ketika membeku. Jadi apa sih maksudnya berekspansi ketika membeku? Jadi ketika mineral bismut ini mengalami kenaikan suhu, dia dipanaskan, kemudian dia mencair, lalu dia akan mengeras. Nah, ketika mengeras tersebut, mineral bismut akan mengalami pertambahan volume. Hal tersebutlah yang disebut dengan berekspansi ketika membeku, yaitu pertambahan volume ketika mineral bismut sudah dilelehkan kemudian dia mengeras. Kemudian selanjutnya adalah keunikan dari mineral bismut ini adalah dia memiliki sifat termoelektrik. Apa sih sifat termoelektrik itu? Nah, jadi mineral bismut ini dia bisa mengubah suatu perbedaan suhu menjadi energi listrik. Jadi ketika ada dua zat yang mengalami suatu perbedaan suhu, maka pada titik perbedaan tersebutlah mineral bismut bisa mentransisikannya menjadi suatu energi listrik. Kemudian keunikan selanjutnya dari mineral bismut ini adalah dia tidak beracun. Nah, jadi walaupun mineral bismut ini tergolong ke dalam semi logam, akan tetapi mineral bismut tidak beracun. Mineral bismut sendiri memiliki sistem kristal berupa heksagonal dengan kelas kristal berupa heksagonal skalenohedron. Kemudian untuk rumus internasional dari sistem kristal mineral bismut sendiri yaitu berupa 3,2/m. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa terdapat ada 4 sumbu. Pertama ada sumbu terpanjangnya yaitu sumbu C. Kemudian ada sumbu A1 yaitu bagian ini, kemudian sumbu A2 bagian ininya, dan sumbu A3 bagian ininya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa ketika dirotasikan maka sumbu putar pada sumbu C yaitu berupa sumbu putar
3 dan memiliki inverse. Kemudian untuk sumbu putar A, di sini dapat kita lihat bahwa apabila dirotasikan maka akan menghasilkan sumbu putar 2, dan terlihat di sini bahwa sumbu putar tersebut tegak lurus dengan bidang. Baiklah semuanya, jadi pengenalan mengenai mineral bismut yang meliputi sifat fisik, keterdapatan, pembentukan, keunikan, kegunaan, serta sistem kristal dari mineral bismut kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.